Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua. Senang bisa bertemu dengan kalian walaupun secara virtual. Walaupun kita secara virtual tetapi masih bisa dipertemukan. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak akan melanjutkan, namun nanti sambil menunggu teman-teman kalian bergabung ke sini ya. Baiklah, saya akan sampaikan untuk pertemuan kali ini yaitu KD 31 tentang Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah maritim. Apa itu maritim? Jadi maritim itu adalah sebuah kerajaan yang sifatnya adalah menguasai laut atau perairan. Seperti kalian ketahui bahwa secara geografis wilayah Indonesia itu wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, sehingga nenek moyang bangsa Indonesia dulu itu, kalau lagu TK itu nenek moyangku seorang pelaut. Jadi nenek moyang kita itu mempunyai keahlian atau keterampilan mengarungi samudra atau lautan ini. Jadi itu ya yang dimaksud dengan maritim. Jadi maritim itu sebagian besar hidupnya itu nanti dari mata pencariannya itu adalah di laut. Kerajaan maritim di Indonesia yang terbesar itu adalah mana? Yaitu Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya. Di letak Sriwijaya itu di Palembang, Sumatera. Jadi kalian nanti bisa melihat dari letak kerajaan Sriwijaya itu dengan menggunakan peta, atau kalau dicari di Google nanti ini menggunakan peta. Ini letak kerajaan. Jadi kerajaan Sriwijaya ini pernah beberapa kali ibu kotanya itu mengalami pemindahan. Jadi yang pertama kali adalah di Palembang, kemudian yang kedua itu di wilayah Muara Takus, yang ketiga itu adalah di Semenanjung Malaka. Jadi tujuannya adalah di sini untuk menguasai jalurnya perdagangan di Selat Malaka. Jadi Selat Malaka itu merupakan satu-satunya jalur pada saat itu ya, jalur yang menghubungkan wilayah timur dengan barat, yaitu dengan melalui Selat Malaka itu. Maka pusat dari Malaka itu sangat penting di sini karena sebagai jalur perdagangan. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari dari kerajaan ini, nanti bisa kita ambil beberapa gambaran atau manfaat dari kita mempelajari kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya itu dapat dikatakan sebagai kerajaan Nusantara yang pertama, karena wilayahnya itu hampir sama dengan Nusantara atau Indonesia pada saat ini. Bahkan wilayahnya pada saat itu sampai ke Indochina. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir, Indochina itu pecah menjadi beberapa negara merdeka ya, baru ya, seperti Vietnam,
namun sebelumnya merupakan Indochina. Bahkan kemudian wilayahnya itu menguasai wilayah sampai ke, kalau sekarang Malaka itu, lalu sekarang mungkin adalah wilayah di Malaysia dan Singapura. Itu dulu juga wilayah kerajaan Sriwijaya. Arti penting dari kerajaan Sriwijaya itu yang pertama adalah pusat pengembangan agama Buddha. Jadi di Sriwijaya itu menjadi pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara pada saat itu. Banyak orang dari luar itu belajar agama Buddha itu ke India. Nah, di sana ada pendeta yang sangat terkenal, yaitu Satyakirti. Pada saat itu merupakan sebagai pendeta Buddha yang terkenal. Itu yang pertama sebagai pusat pengembangan Buddha, yang kedua sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka. Jadi para pedagang itu kebanyakan singgah di wilayah Sumatera. Jadi untuk menambah perbekalan, yaitu untuk maupun sebagai tempat istirahat di wilayah Sumatera itu. Maka arti penting sebagai pusat perdagangan di Malaka seperti itu. Yang selanjutnya, sekarang sumber sejarah. Jadi sumber sejarah di kerajaan Sriwijaya itu adalah prasasti. Jadi prasastinya itu berbeda dengan kebanyakan yang ditemukan di Indonesia. Kalau di Sriwijaya itu prasasti menggunakan bahasa Melayu kuno. Sedangkan kalau kebanyakan ditemukan di Nusantara ini adalah prasasti itu menggunakan tulisan huruf Pallawa, kemudian bahasanya adalah Sanskerta. Ini membuktikan bahwa pada saat itu sudah terjadi perpaduan dalam hal tulisan. Jadi bangsa Indonesia punya kemampuan lokal sebelum masuknya dari Hindu atau dari India ke Indonesia. Ini kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terbesar, tidak hanya di Nusantara ini, bahkan termasuk di kawasan Asia Tenggara. Arti penting dari kita mempelajari ini bahwa peran seorang raja di sini sangat besar pengaruhnya ya. Jadi pemerintahan atau kerajaan itu bisa besar atau tidak itu tergantung dari raja ya. Jadi salah satu raja yang terbesar di kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Jadi peran dari raja ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu kerajaan. Jadi kita bisa melihat kejayaan suatu kerajaan itu bisa dilihat dari yang pertama wilayahnya ya. Jadi kerajaan yang mempunyai wilayah yang luas itu membuktikan bahwa itu termasuk keberhasilan dari raja ini dalam memperluas wilayah-wilayah sekitarnya. Yang kedua, kemajuan dalam bidang teknologi di kerajaan Sriwijaya itu pengetahuan yang berkembang pada saat itu diantaranya selain dalam pusat pengembangan agama Buddha juga tulisan tadi, yaitu tulisan yang terkenal Melayu kuno.
Itu teknologi yang dimiliki. Kemudian teknologi yang lain adalah karena sebagai pusat maritim, itu teknologi dalam bidang perkapalan. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan ini? Sudah jelas belum? Kemudian itu tadi peran raja sebagai salah satu faktor yang menentukan bahwa kerajaan itu nantinya bisa mencapai kejayaan atau tidak. Yang kedua adalah keturunan raja. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwa salah satu kelemahan raja-raja di Indonesia itu istrinya lebih dari satu. Sehingga ini yang menyebabkan nanti pada akhir pemerintahan itu sering terjadi perebutan kekuasaan atau terjadinya perang saudara di sini. Itu salah satu dari sifat raja di Indonesia. Kemudian yang sifat raja itu bisa dilihat dari apakah raja itu terhadap rakyatnya itu bijaksana atau tidak. Ini bisa kita lihat dari keterangan yang dimuat baik itu dalam kitab maupun dalam prasasti, ya. Di prasasti ada yang menyebutkan bahwa raja menghadiahkan atau memberikan lembu itu untuk menunjukkan bahwa raja itu sebagai orang yang dermawan. Ini banyak ditulis dalam prasasti maupun kitab-kitab kuno. Nah, sekarang bagaimana kerajaan Sriwijaya ini nantinya bisa bertahan setelah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Jadi setelah para pedagang Arab itu banyak yang masuk ke Sriwijaya, ke wilayah Sumatera, ini kemudian para pedagang Islam ini mulai menguasai jalur perdagangan terutama di wilayah Selat Malaka, sehingga kekuatan dari Sriwijaya itu sebagai kerajaan maritim itu ini mulai tergeser oleh para pedagang Islam yang ada di sekitar Selat Malaka ini. Jadi dengan masuknya Islam ini kemudian Sriwijaya mengalami kemunduran. Tadi selain penyebab yang lain itu karena terjadinya perebutan kekuasaan. Jadi karena mempunyai istri yang selir, itu kemudian mereka juga ingin menguasai wilayah pemerintahan pusat. Karena biasanya untuk yang putra dari selir itu diberi wilayah di luar pusat kerajaan, sehingga banyak terjadi peperangan seperti itu. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran setelah digantikan oleh para pedagang Islam yang ada di Selat Malaka ini. Kemudian nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari materi kali ini, bahwa yang pertama adalah para pemimpin di kerajaan-kerajaan ini, di kerajaan-kerajaan Nusantara ini adalah sosok pemimpin yang pantang menyerah, ya. Jadi mereka berjuang untuk bisa membuat kerajaan itu menjadi terkenal, menjadi kuat dengan menguasai kerajaan-kerajaan lain. Jadi namun dalam segi positifnya bahwa
pada saat itu memang sering terjadi peperangan. Hal ini karena satu dengan yang lain itu ingin mencari kekuasaan tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita contoh dalam kehidupan yang sekarang ini, bahwa kita belajar sejarah itu bisa mengambil hal-hal yang baik dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu, sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan yang sekarang ini. Contohnya apa Mas? Bisa mengenai contoh nggak? Jadi contohnya tadi kerja keras. Kalian juga harus kerja keras ya, dengan belajar yang rajin salah satunya. Kemudian bisa juga membantu orang tua. Ini sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu dan kita terapkan dalam kehidupan yang sekarang ini. Kemudian religius. Jadi kerajaan-kerajaan ini mementingkan juga sifat religius. Jadi mereka percaya pada agama tertentu. Jadi ada yang Hindu, Buddha pada saat itu, maupun di samping itu juga masih ada kepercayaan asli yang dipertahankan oleh masyarakat di sekitar kerajaan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulan dari materi kali ini bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terbesar di Asia Tenggara dan disebut sebagai kerajaan Nusantara yang pertama karena wilayahnya sangat luas. Hampir sama dengan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Gajah Mada, itu wilayahnya juga sangat luas, disebut Nusantara kedua. Itu yang bisa kita simpulkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa memahami dan mengerti. Demikian, karena waktu sudah habis, maka untuk pembelajaran kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.